Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya Coki Sitohang kembali hadir bersama dengan dua praktisi kesehatan dan salah satu narasumber kami yang dihadirkan di sini akan berbagi mengenai cerita hidupnya dengan segala permasalahan kesehatan dia yang saya percaya akan menginspirasi Anda. Jangan pernah anggap remeh hipertensi karena kalau Anda sepelekan, ujung-ujungnya Anda nggak bisa mengantisipasi yang namanya penyakit stroke. Dan itulah yang sudah dialami oleh Bapak Mustita Nasution atau akrab dipanggil Papang. Salam sehat, Pak. Ya. Pak Papang ini pada tahun 2014, pemirsa, pernah kena serangan stroke. Betul ya, Pak Papang ya? Betul. Pertama kali stroke tahun 2014. Di awal pas lebaran haji. Waktu pulang dan istirahat di rumah, aku mau terbangun untuk membuang air kecil. Iya. Terus itu nggak bisa aku lakukan. Langsung aku panggil anak dan istri aku. Istilahnya itu dibopong lah. Jadi Bapak tuh mau buang air kecil, tapi nggak sanggup untuk berdiri sanggup begitu? Berdiri. Akhirnya dibopong, Tetap sampai ke toilet, ke kamar mandi. toilet. Setelah itu, apakah dibawa ke rumah sakit, Pak? Kalau aku kan berpikirnya karena masih libur. Jadi besoknya baru ke rumah sakit. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan apa, Pak? Terutama tensi. Berapa tensinya saat itu, Pak? 180/120. Kena stroke karena akibat dari darah tinggi. Dampaknya ke tubuh Bapak saat itu yang lemah bagian mana? Yang kena yang lemah itu yang kanan. Tapi semua masih bisa aku aktivitas seperti biasa. Seperti biasa orang sehat. Aku hanya merasakan hanya kebas. Nah, waktu dibawa ke rumah sakitnya, itu Bapak masih bisa berjalan kah? Masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan. Terus matanya? Matanya, nih, mata kiri saya nggak bisa ngeliat lagi. Langsung saat itu? Langsung saat itu. Bicaranya waktu itu? Biasa seperti ini. Kayak gini, Kayak oke. gini. Artikulasinya juga udah menjadi tidak bagus ya. Iya. Nah, inilah pemirsa, kita lihat ya dampak dari hipertensi akhirnya terjadi stroke. Ini kita kalau berbicara masalah stroke saja, padahal seperti kita tahu komplikasi dari hipertensi itu nggak cuman stroke. Bisa ke penyakit jantung, bisa ke gagal ginjal, dan masih banyak lain. Contoh yang dialami oleh Pak Papang, matanya pun juga menjadi terganggu. Pak Papang, waktu Bapak kena stroke itu, Bapak masih bekerja sebenarnya ya? Ya masih karyawan. Tapi waktu Bapak sakit kena stroke, terganggu sebagian tubuhnya, apa bisa bekerja lagi, Pak? Enggak, udah enggak. Total di rumah saja. Pak Papang saat ini boleh tahu anaknya ada berapa, Pak? Ada 4. Dan waktu Bapak terkena stroke itu, anak-anaknya masih sekolah semua kan? Masih sekolah. Nah, waktu itu bagaimana tuh? Bantuan dari teman-teman sama saudara. Pak Papang, sebelum stroke, bagaimana sih pola makan, pola hidup Bapak? Kalau pola makan seperti biasa. Cuman aku sering begadang. Merokok nggak? Merokok. 3 bungkus dalam sehari. Yang namanya pola hidup itu sangat menentukan kita ke depannya. Bayangkan waktu stroke itu Bapak masih berusia 46 tahun, ya kan? Kalau kita pikir, orang selalu berpikir, palingan stroke itu mah penyakit-penyakit orang tua. 46 tahun di masa-masa Pak Papang itu sedang produktif ya. Dengan 4 orang anak yang harus disekolahkan, tiba-tiba stop, penghasilan tidak ada lagi. Inilah ya yang saya mungkin harus mengingatkan kepada pemirsa bahwa ingat ya bahwa penyakit stroke itu bisa menyerang siapa saja di usia berapa saja, terutama pada usia-usia produktif. Umur berapapun melakukan pola hidup sehat, kemudian juga melakukan check up karena tensi waktu itu nggak pernah tahu berapa kan, tiba-tiba 180/120, tidak ada ujuk-ujuk menjadi segitu tensi, tapi itu kan perlahan-lahan kelalaian kita untuk memeriksakan diri, pola hidup yang tidak sehat maka berakibat kepada stroke dan akibatnya bukan hanya secara fisik, rasa harga diri, kepercayaan diri kita
hilang, tetapi juga beban kepada istri, anak-anak yang sekolah. Ya. Itu semua menjadi hancur masa betul Mas Boy. depannya. Pada program Go Healthy, kita semua sedang bicarakan salah satu solusi bagaimana Anda tercegah dari penyakit stroke, bahkan yang lebih buruk, yaitu komplikasinya. Dengan kehadiran teknologi laser. Betul Mbak Preti? Iya, Mas Boy? betul sekali. Teknologi laser ini bisa membantu mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Jadi gak cuma dipakai pada saat sudah terserang stroke, tapi sebelumnya, jauh-jauh dari sebelumnya, kita mendengar pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ayo pemirsa di rumah nih, yang masih tensinya sulit untuk terkendali atau sulit untuk diturunkan, makanya kita harus nih berusaha dengan upaya yang maksimal. Terapkan pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter, dan menggunakan si teknologi laser. Iya, karena bagaimanapun dengan kita mencegah itu jauh hasilnya. Mencegah itu di mana? Dari sejak muda, Iya, gitu. betul. Lalu bagaimana kalau memang kita sudah punya keturunan atau kita belum bisa pola hidup? Ya kita kan punya teknologi Iya. yang bisa ikut membantu. Tetap pola hidup sehat dilakukan, tapi beriringan dengan teknologi. Setuju. Sehingga kita menyambut masa tua kita ya Pak ya, itu dengan baik, dengan Ya. sehat. Pemirsa, kita akan cari tahu lebih dalam bagaimana teknologi laser nantinya bisa menolong Pak Papang dan juga Anda yang saat ini sedang mengalami stroke atau Anda yang mau menghindari penyakit stroke. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Selamat datang kembali di Go Healthy. Masih bersama dengan dua orang praktisi kesehatan dan seorang narasumber, Pak Papang. Pada saat beliau berusia 46 tahun terkena stroke, pemirsa. Dan stroke ini menghancurkan segalanya yang dia punya. Bukan hanya bagian tubuh sebelah kanannya kebas-kebas, kemudian nggak bisa beraktivitas lagi, berhenti dari pekerjaannya, matanya terganggu di sebelah kiri, sudah nggak bisa melihat lagi sekarang. Tapi Pak Papang, pelajaran apa sebenarnya yang Bapak terima ya dari kejadian stroke ini, Pak? Pola hidup saya yang nggak teratur. Itu yang aku sesali. Nggak ada yang lain. Makanan normal. Yaitu pola hidup aku selama waktu masih sehat itu yang nggak beratur. Yang begadang tadi, Iya. kemudian merokoknya Iya. sampai begitu banyak, berbungkus-bungkus sehari. Iya. Emang begadang itu sampai jam berapa, Pak? Jam 4 atau jam 4:30 lah. Waktunya mau subuh. Karena waktu itu masih kerja, jam 7 udah bangun, udah siap-siap. Kalau saya hanya ingin mengingatkan pemirsa kembali, mitos bahwa hanya orang tua yang terkena stroke itu salah. Dan juga bahwa kalau sudah terkena stroke ini saksinya. Ekonomi berantakan, ya, harga diri juga pastinya hilang, kemampuan untuk menulis, mata menjadi buta oleh karena penyebabnya ternyata hipertensi. Dan hipertensi itu didapat oleh karena akumulasi daripada pola hidup yang tidak sehat. Kita tahu bahwa mungkin di antara pemirsa juga ada yang masih pola hidupnya seperti Pak Papang. Iya. Ya. Iya. Saya hanya ingin mengingatkan, ayo lakukan check up kesehatan. Ya. Kemudian juga mulai mengubah. Karena yang kita takutkan itu tadi, kalau Anda sudah mengalami hipertensi adalah komplikasinya. Kebetulan yang terkena pada Pak Papang ini adalah stroke. Tapi bisa juga kena ke jantung, bisa juga kena ke ginjal. Itu disebabkan oleh karena darah dan pembuluh darah. Akibat hipertensi itu pembuluh darahnya menjadi kaku. Ada satu teknologi, ya, teknologi laser yang memang diciptakan khusus untuk darah. Ketika digunakan, maka pembuluh darah yang kaku itu akan kembali menjadi elastis. Dengan diaktifkannya nitric oxide, kemudian pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Akibatnya apa? Akibatnya tekanan darahnya turun. Bukan hanya pembuluh darah saja, tetapi juga darahnya sendiri. Seperti apa darahnya itu bisa terbantu oleh teknologi laser? Mungkin Mbak Preti bisa menjelaskan. Tadi kan sudah disinggung sih nih sama Mas Boyke mengenai masalah teknologi laser terhadap pembuluh darah. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa ada peranan dari darah juga nih yang penting dalam proses pemulihan stroke atau memang mau sekedar pencegahan. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah gambar gumpalan darah nih. Gumpalan darah di sini ini terjadi karena apa? Karena kualitas darah yang buruk. Gak cuma pada orang hipertensi saja nih, yang diabetes, yang kolesterol tinggi, yang asam uratnya juga tinggi. Itu sering sekali terjadi pengentalan darah, membentuk gumpalan darah seperti ini. Gumpalan darah ini nantinya ketika disinarin oleh teknologi laser, akhirnya terjadi fibrinolisis
hemolisis. Sehingga jaring-jaringnya seperti terlihat itu tadi dipecah dan diuraikan. Gumpalan darah yang sudah berbentuk bola yang tadi terbungkus itu bisa terpecah dan terurai sehingga aliran darahnya kembali lancar. Ada tambahan lagi di mana biasanya pada orang-orang dengan hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, dan asam urat tinggi itu sering banget darahnya tuh menggumpal menjadi satu. Teknologi laser ini bisa membantu Anda untuk mencegah stroke yang berulang. Dan kalau misalkan belum kena stroke nih, paling penting jangan sampai dong kena stroke pemirsa. Cegah stroke-nya, cegah juga komplikasi-komplikasi dari hipertensi yang lain. Sebenarnya bisa disimpulkan begini Mbak Preti ya, kalau mau sehat dan terhindar penyakit, perhatikan benar kualitas darah kita dan pembuluh darah kita. Betul. Iya, itu Mas Boy. karena yang namanya kualitas darah, kalau kita ingin menua dengan sehat, ya hidup sama itu sangat tergantung pada aliran darah, kualitas darah kepada organ-organ vital, Betul. otak, jantung. Kalau organ-organ itu mendapatkan nutrisi yang baik, oksigen yang baik, kita bisa tua dengan sehat tanpa harus mengalami stroke, tanpa harus mengalami serangan jantung, sehingga kita di usia tua ini bisa menikmati kehidupan dengan lebih baik. Mas Boyke sudah jelaskan barusan bahwa ada oksida nitrit di dalam tubuh kita atau nitric oxide yang kembali diaktifkan, difungsikan maksimal melalui teknologi laser supaya tensi Anda terkendali. Kemudian Mbak Preti menambahkan juga teknologi laser mencegah kekentalan darah, membantu Anda untuk pencegahan biar nggak kena stroke. Kalaupun Anda sudah kena stroke, bisa bantu pemulihan dengan teknologi laser dan supaya tidak terjadi berulang seperti untuk Pak Papang juga. Pemirsa, Mas Panji akan menjelaskan lebih detail untuk Anda. Simak. Pemirsa, hari ini kita belajar bagaimana serangan stroke dapat mengubah kehidupan bukan hanya satu orang, tapi juga satu keluarga. Serangan stroke dapat terjadi kapan saja, tanpa memandang usia, tanpa memandang siapa kita. Cegah stroke sejak dini, ubah pola hidup menjadi lebih sehat, ikuti anjuran dari dokter, dan lengkapi upaya Anda dengan memanfaatkan teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi low level laser secara rutin, dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita. Karena laser sekarang menggunakan 3 warna, yaitu merah, biru, dan juga kuning. Laser yang berwarna merah manfaatnya adalah untuk membantu mengurangi gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, bisa membantu mengurangi kekentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dan yang berwarna biru manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan produksi nitric oxide dalam tubuh kita. Sehingga pembuluh darah bisa menjadi lebih lentur, lebih lebar, aliran darah lebih lancar, dan tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Dan laser yang berwarna kuning manfaatnya adalah untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, dan juga membantu meningkatkan kualitas tidur. Dan Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser dengan Anda menggunakan dokter laser. Alat kesehatan yang mengkombinasikan antara teknologi low level laser dan juga teknik akupuntur. Sehingga ketika Anda menggunakan dokter laser ini pada garis pergelangan tangan kiri Anda, 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, kuning, akan menyinari pembuluh darah nadi Anda. Supaya nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan tentu saja ketika Anda memiliki 1 unit dokter laser di rumah Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Jadi ayo ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi call center kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Kami memberi semangat kepada Anda yang saat ini sedang mengalami stroke atau sedang berada dalam fase pemulihan, penyembuhan. Seperti Pak Papang, narasumber kami. Upaya apa yang Bapak lakukan sekarang supaya Bapak bisa cepat pulih? Minum obat misalnya, latihan, fisioterapi, atau apa Pak? Saya tiap hari minum obat. Fisioterapi seminggu 2 kali. Untuk kontrol sebulan sekali. Aku sudah nggak begadang lagi. Bagus. Udah kehidupan normal aku.
Bagus. Aku jalani. Kita lihat ya, kalau misalnya orang sudah terkena stroke, itu aktivitasnya pasti terganggu. Karena ya gejala-gejala yang dialami, contohnya pada Pak Papang itu mengalami kebas pada sisi kanan tubuhnya. Tidak jarang ya, orang-orang lain mengalami stroke itu mengalami kelumpuhan. Nah, biasanya karena aktivitasnya terganggu, geraknya terganggu, lemak darah sama gula darah bisa naik. Coba kita tanya Pak Papang. Pak Papang, pemeriksaan terakhir kemarin, gula darah, kolesterol, apakah masih dalam keadaan normal atau bagaimana? Bulan kemarin periksa ambil darah. Kalau gula hanya 150. Tapi? Itu pun aku anggap tinggi. Tinggi. Karena biasanya aku hanya 130. Kalau kolesterolnya bagaimana, Pak? Kolesterolnya lagi tinggi. Ini aku mencapai 210. Udah kena stroke, aktivitasnya terganggu, akhirnya lemak darahnya naik, gula darahnya cenderung naik. Ini bisa mengakibatkan terjadinya stroke berulang. Makanya nih buat pemirsa yang memang sedang mengalami stroke atau mau mencegah stroke, kita terapkan pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter. Dan yang paling terakhir adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu bisa membantu mengaktifkan kembali pembakaran dari si lemak darah dan gula darah. Jadi buat para pemirsa yang sudah terkena stroke, dengan menggunakan teknologi laser itu metabolismenya ditingkatkan kembali. Akhirnya apa? Gula darah sama lemak darah itu lebih banyak terpakai. Energi yang dihasilkan lebih banyak untuk pemulihan, gula darah dan lemak darahnya bisa terkendali. Apa yang terjadi? Stroke berulang bisa terhindari. Tidak pernah ada kata terlambat di dalam pengobatan. Pertolongan selalu datang ya. Hanya saya ingin mengingatkan saja, kembali mengingatkan bahwasanya semua yang kita alami adalah akumulasi dari pola hidup kita. Tidak semua orang dengan mudah men-switch kehidupan yang sudah dijalankan, yang seperti Pak Tatang ini yang mungkin masih ada yang begadang, masih ada yang makannya sembarangan, masih belum bisa menghentikan kebiasaan merokok, masih kurang berolahraga. Kita juga bisa dibantu dengan teknologi. Yuk kita gunakan teknologi laser untuk membuat darah itu tetap lancar, pembuluh darahnya tetap baik. Ya, jangan sampai kita menunggu sampai terjadi stroke pada usia produktif seperti Pak Tatang ini. Pak Papang di sini menginspirasi kita bahwasanya stroke tidak hanya terjadi pada orang tua. Stroke bisa terjadi pada usia produktif di mana hal itu bisa menghancurkan kehidupan ekonomi keluarga, kehilangan harga diri. Namun kita harus tetap bangkit. Apa yang diusahakan oleh Pak Papang ini untuk menggunakan pengobatan, pola hidup yang baik, dan juga dibantu dengan teknologi laser tentunya yang khusus membuat darah dan pembuluh darah menjadi lebih sehat seperti yang disampaikan oleh Mbak Preti. Ini juga ada teknologi laser ya yang bisa digunakan di dalam hidung ya, kita sebutnya intranasal. Itu gunanya adalah untuk melancarkan aliran darah, memperbaiki kualitas pembuluh darah juga nih yang ada di kepala. Jadi kalau misalkan pembuluh darahnya bagus, aliran darahnya bagus, kualitas darahnya bagus, sistem saraf pusatnya itu juga lebih bagus lagi. Ya. Regenerasi selnya juga lebih bagus. Ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Preti ini pemirsa, jadi teknologi laser ini memang bisa digunakan untuk pencegahan tadi seperti yang saya katakan, mereka-mereka yang belum bisa mengubah pola hidupnya. Untuk pengobatan mereka yang sudah terkena stroke seperti Pak Papang ataupun mereka yang sudah terkena pasang ring jantung, itu adalah untuk pengobatan. Dan tadi teknologi nasal ini, intranasal ini juga untuk membantu supaya pasca stroke ataupun tidak terjadi lagi komplikasi seperti kepikunan. Betul. Ya kan? Supaya tidak terjadi lagi gangguan-gangguan yang lain. Jadi dia bisa digunakan untuk pencegahan, pengobatan, maupun untuk rehabilitasi. Wow, berikut ini ada sebuah video tentang masyarakat Indonesia yang juga menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatannya. Yuk kita simak supaya kita lebih semangat. Saya mengalami stroke karena faktor kecapean dan kurang tidur, serta pola makan yang tidak seimbang. Badan merasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk ngangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemas sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Jadi
lebih semangat ngelihat orang yang pulih. Jadi jangan kehilangan harapan. Pak Papang akan menyampaikan sepatah dua kata nih sebagai doa dan harapan beliau untuk dirinya, juga untuk keluarganya mungkin. Silahkan mau menyampaikan sesuatu, Pak. Ya alhamdulillah, saya masih ada pendamping hidup setelah anak-anak yang mendukung saya. Itu aja, Pak. Bapak mau sampaikan rasa terima kasih kepada Ya. istri Bapak. Apa yang Bapak mau sampaikan kalau beliau saat ini menonton Bapak? Terima kasih, my love. Mohon maaf kepada semua keluarga aku atas kesalahan pola hidup saya. Jadi aku terkena begini. Makanya aku minta maaf sama sekali menjadi beban sehidup kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Pak Papang harus semangat ya? Ya. Harus semangat ya? Ya. Bapak pasti bisa pulih. Ya. Semangat ya Pak Papang. Ya. Ayo studio, kasih tepuk tangan dulu buat Pak Papang ya. Ya. Pemirsa, bagi Anda yang ingin pulih, perlu upaya maksimal, maka gunakan teknologi laser sekarang juga supaya kualitas darah Anda menjadi lebih baik. Saya Coki Sitohang, di akhir dari episode Go Healthy kali ini menutup diskusi kita dengan sebuah presentasi dari Mas Panji tentang cara Anda untuk mendapatkan teknologi laser. Pemirsa, teknologi hadir untuk membantu memudahkan kehidupan kita. Begitu pula teknologi low level laser yang memang sudah diteliti untuk membantu upaya hidup kita bisa menjadi lebih sehat. Mari kita manfaatkan teknologi yang terbaik, alat kesehatan yang terbaik yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dokter laser sebagai bagian upaya kita untuk hidup lebih sehat. Karena kami hadir setiap hari di hadapan Anda sejak tahun 2018 di Metro TV untuk membantu supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser, tentu saja juga akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk menjaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga sekarang juga. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, dan dapatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.